Tabe untuk seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana. Hari ini saya membahas soal satu hal yang ganjil di Republik Indonesia adalah hubungan antara fraksi di DPR dengan proses pemilihan umum seorang caleg. Ada sesuatu yang mengganjal, yang lucu, dihubungkan dengan kinerja seorang legislator. Begini, antara kinerja seorang legislator atau DPR dengan fraksi dan proses pemilihan seorang caleg itu tidak ketemu, tidak matching, tidak sinkron. Pemilihan sangat berbeda dengan tuntutan kerja mereka. Sangat berbeda juga dengan manajemen DPR, manajemen legislatifnya. Itu sangat berbeda sekali. Yang membuat kinerja DPR sangat sulit diharapkan untuk bisa bagus. Apa yang terjadi dengan komisi di DPR? Ada yang ganjil. Ketika seseorang direkrut oleh sebuah parpol hanya melihat tingkat keterpilihannya, elektabilitasnya. Apakah dia memiliki massa banyak atau tidak? Dia akan dipilih banyak pemilih atau tidak? Peluang dia untuk terpilih besar atau tidak? Inilah konsentrasi yang terbesar ada pada parpol-parpol. Sekarang, ketika mereka terpilih menjadi anggota DPR, mereka mulai dibagi ke beberapa komisi. Komisi menangani bagian-bagian tertentu. Di sini tuntutan ketika mereka menjadi legislator adalah pemecahan masalah, bertugas untuk membuat undang-undang dan mengontrol pemerintah, mengawal pemerintah dalam melaksanakan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan negara. Ini artinya manajemen kerja seorang DPR mulai profesionalisme, mulai dituntut keahlian, kematangan di dalam penguasaan teori, penguasaan wawasan, dibutuhkan logika yang bagus. Disinilah manajemennya sudah dituntut. Tetapi manajemen pemilih dihubungkan dengan manajemen pemilihan seorang caleg itu tidak ada hubungannya dengan tuntutan profesionalisme. Yang satu tuntut popularitas, terpilih, yang di sini, yang di DPR tuntutan profesionalisme. Sangat berbeda. Sehingga ada anggota DPR yang terpilih tidak memiliki kompetensi tertentu. Nah, ketika mereka sudah masuk melebur dalam lembaga DPR, mereka mulai dibagi ke komisi-komisi, dibagi menurut keahlian. Berarti mereka ini dianggap ahli, bukan ahli loh. Belum tentu ahli, tapi dianggap ahli. Yang ahli benar misalnya zaman dulu tuh Kwi Kian Gi. Dia adalah ahli ekonomi, maka ketika di legislatif dia menangani bidang ekonomi. Ini kebetulan. Tapi yang lainnya semua terpilih dalam kondisi tidak memiliki keahlian-keahlian tertentu. Ketika mereka masuk dalam DPR, maka mereka akan dibagi menurut keahlian. Tadi tidak menurut keahlian, setelah jadi DPR dibagi menurut keahlian. Yang terjadi adalah apa? Ahli-ahlian, tidak ahli benaran. Yang lain di luar sana jauh lebih ahli dibanding mereka. Disinilah tidak matching. Sehingga kinerja DPR selalu bermasalah di Indonesia. Karena perbedaan manajemen tuntutannya. Kinerja mereka kurang bagus di Indonesia. Undang-undang yang dihasilkan sangat sedikit dari target. Habis-habiskan waktu dengan pro kontra, dengan ribut-ribut. Akhirnya pemerintah atau rakyat, terutama rakyat, tetap kecewa kinerja DPR. Memang wajar kecewa, dan DPR sendiri mesti tidak tahu caranya mereka harus bagaimana. Mereka harus berbuat apa. Tidak bisa lagi karena sistemnya sudah dimatikan. Setiap orang yang sudah masuk di gedung DPR, mereka tidak bisa berbuat banyak lagi. Karena mereka memang tidak dipersiapkan bukan dengan kapasitas keahlian, tapi dengan kapasitas keterpilihan, popularitas, berbeda. Sehingga sudah kinerjanya kurang bagus,
Ditambah lagi dengan energi besar habis, energi negara, termasuk keuangan. Termasuk mereka harus membutuhkan tenaga ahli lagi. Jadi negara bukan cuma membayar mereka sebagai legislator, tapi ikut membayar staf ahli mereka. Jadi ini satu hal yang lucu, memboros-boroskan keuangan negara. Bahkan memboros gedung-gedung negara, mengisi orang banyak. Lebih baik langsung memilih orang ahlinya, start dari awal. Kalau terjadi di negara bijaksana, maka rekrutmen seorang caleg sudah harus memperhitungkan di komisi apa dia akan ditempatkan. Ketika sudah diprediksikan, setiap parpol sudah memprediksikan komisinya, maka mulai mempertimbangkan keahliannya. Setiap caleg ketika diusulkan oleh partai politik, maka harus ada regulasi yang mengatur tentang seseorang ini diusulkan oleh partai ini, dia berdasarkan keahliannya apa, mana bukti keahlian dia menempati komisi apa. Yang tidak punya keahlian tidak boleh didaftar, meskipun dia populer. Karena kinerja legislator atau kinerja pejabat publik tidak diukur dari popularitasnya. Ada orang yang populer tapi kinerja tidak bagus, ada orang populer tapi kompetensinya tidak bagus. Popularitas itu di masyarakat kita sangat variasi. Ada yang dengan minum mabuk saja sudah dipopulerkan, ada yang lewat di perjalanan lihat orang berkumpul banyak, diberikan minuman alkohol, dilemparkan rokok beberapa bungkus, sudah populer orang itu dan sudah dipilih. Di kampung saya itu dipuja-puja loh, caleg atau calon pejabat yang rajin memberi rokok, memberi alkohol masyarakat. Apa hubungannya alkohol dengan rokoknya dengan kinerja ke DPR? Ketika dia memberi rokok, dia membeli alkohol kepada masyarakat, lalu dia menjadi ahli apa? Dia menjadi ahli kesehatan, atau dia menjadi ahli keuangan, atau ahli ekonomi, atau dia menjadi ahli teknik, atau apa? Tidak ada apa-apanya. Jadi regulasi pemilu kita harus direvisi. Sejak dari pendaftaran, KPU sudah menuntut formulir yang diisi oleh partai politik harus sudah melampirkan, harus sudah mencantumkan keahlian ini. Prediksi kalau terpilih dia di komisi ini. Lampirkan pula dengan CV atau kurikulum vitae dan bukti-bukti nyata tentang keahlian, kompetensi orang ini. Itu kalau di negara bijaksana. Demikian, sampai jumpa di edisi mendatang. Tabe.